ibadallah tusibum wa la tusibitallah atau artinya la tuflihun. Para sepuh jamaah sholat asar masjid besar kalau Cipaganti yang dirahmati oleh Allah, semoga dimaafkan terlambatnya overdosis. Ini offsetnya kartunya. Pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas hadis riwayat Imam Hakim dari sahabat Abu Umamah tentang pentingnya setiap kita memiliki pribadi takwa. Ya, lagi kita masih meneruskan kajian hadis tentang pentingnya setiap kita membangun pribadi takwa, menjaga ketakwaan. Selama ini kita hanya mengenal istilah batal wudu, batal puasa, batal sholat, tapi kita seringkali tidak memahami apa arti batal takwa. Ya, padahal takwa adalah salah satu sarana untuk setiap kita mendapatkan pendidikan surga. Inilah yang akan menjadi bahasan kita sore hari ini, masih membangun pribadi takwa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan cara apa kami bertakwa? Pertama, sholul khamsah, perhatikan, jaga, pelihara sholat yang lima. Sudah kemarin kita sampaikan ini. Ya. Yang kedua, sumbu sahur. Yang kedua, kalau tidak ingin jadi takwa, maka yang kedua adalah perhatikan, pelihara, jaga, aktualisasikan pesan-pesan puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya melaksanakannya, tapi melaksanakan pesan moral dari puasa ini. Agar nyambung koneksitasnya dengan tema ini, maka ingin dijelaskan kembali apa pentingnya takwa supaya connect dengan pesan yang kedua ini. Pertama, takwa itu merujuk Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13. Allah menegaskan, memberikan panduan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallah. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami tahu telah menciptakan kalian ada berjenis kelamin laki-laki, gendernya maskulin, ada juga yang gendernya feminin atau unsa. Nah, di dalam bahasa Arab untuk diketahui dan dikenal ada dua istilah yang digunakan. Pertama, ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan mustaqab. Yang kedua, ada yang disebut dengan motif. Ada satu kata banyak makna, ada banyak kata satu makna. Ya, satu mustaqab, yang kedua motif. Dua kata ini selalu digunakan oleh Al-Quran. Salah satunya ini. Ketika kita menemukan dalam Al-Quran, terjemah Indonesia-nya sama. Antara kholakna, kholako sama jalana. Fakho itu artinya sama, menciptakan. Kholako menciptakan, jalana juga menciptakan atau menjadikan. Tapi beda setting teorinya. Kalau kholako itu Allah menciptakan sesuatu, penciptaannya tidak bisa diintervensi. Maka ketika Allah menyebutkan menjadikan, menciptakan kalian,
dan jenis kelamin perempuan feminim itu hak prerogatif Allah, nggak bisa diintervensi. Nah, kalau jadi laki-laki itu bisa, yang Pak Ustaz ini jadi laki-laki itu, ada hak prerogatif Allah. Ya. Nah, ketika menggunakan kata ja'alna, Allah menjadikan kita ini berbangsa-bangsa bersekutu. Nah, untuk menjadi suku bangsa, untuk menjadi bangsa apa, itu soal pilihan kita. Pak Kuswara mau pindah keluarga negara jadi bangsa Amerika, enggak. Pak Kus mau jadi kebangsaan Australia, enggak. Itu soal pilihan, itu namanya ja'alna. Ya, dalam Al-Quran ini. Nah, pesan ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa jenis kelamin itu bukan alat kemuliaan, bahwa suku bangsa apapun itu bukan alat kemuliaan. Jadi seseorang menjadi mulia bukan karena dia laki-laki, dia menjadi mulia bukan karena dia perempuan, dia mulia bukan karena dia bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa Australia, bangsa yang lainnya, bukan. Yang membuat seseorang menjadi mulia bukan karena suku Sunda, suku Jawa, suku yang lain, bukan. Yang menjadi mulia setiap kita, Allah kasih tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang menjadi setiap kita mulia di hadapan Allah adalah karena kita berarti. Maka ketika kita membaca hadis ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka bisa dibaca seperti ini, ittaqullah, jadilah kalian pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Allah. Ya, ittaqullah, jadilah kalian menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Jadi ittaqullah, maka jadilah kalian menjadi orang yang mulia. Dengan cara apakah menjadi orang yang mulia? Sumu syahru, dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua di bulan surah Al-Imran ayat 133, ini setting awalnya ini ya, akan disambungkan, diingatkan kembali. Di Al-Imran ayat 133 Allah ngasih tahu kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita harus segera menjemput ampunan Allah, menjemput surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu semua hanya disediakan paketnya, tiketnya khusus orang yang bertakwa. Maka ketika kita membaca pesan hadis, pesan Rasul, ittaqullah, pertama, jadilah kalian orang-orang yang mulia, jadilah kalian orang-orang yang layak mendapat tiket surga. Dengan cara apa kami mendapatkan kemuliaan dan mendapat tiket surga itu? Pertama kemarin satu satu, dan yang kedua sekarang adalah sumu satu, berpuasa di bulan Ramadan. Baik, ini tema kita, ini bahasan kita. Apa itu sahur? Ya, apa itu sahur? Sahur itu bahasa Arab, jamaknya siam, bahasa Sanskertanya puasa. Bahasa Indonesianya belum ada. Coba kita nama bahasa Indonesia puasa. Sahur bahasa Arab. Tirakat. Tirakat. Kalau sholat sudah ada, itu namanya sembahyang. Orang Sunda punya bahasanya untuk sholat, namanya nang tempat. Sahur nama bahasanya untuk bahasa Sunda. Bahasa Sunda kan, bahasa Indonesia belum ada. Sebetulnya sudah ada kan, tapi kurang dipopulerkan. Ini soal kekurang pasan kelihatannya dari sisi sosiologis dan teologis begitu. Begini. Kalau kita orang Jawa Tulen, baik Jawa
Nah, gini. Kalau kita orang Jawa Tulen, baik Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat, asal Jawa Tulen aja, maka kita mengenal istilah dalam nasihat orang tua kita. Anaking, gelis, kasih, jaga, lamun hayang pangkat, hayang sukses, hayang berhasil, maka harus prihatin. Prihatin dengan tirakat. Tahu tirakat. Nah, metode prihatin itu cara prihatin yang paling efektif dan dibenarkan oleh syariat adalah membiasakan puasa Senin Kamis. Tirakat. Jadi boleh jadi makna saum atau siam puasa dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda prihatin. Hanya buat bagus kelihatannya kalau mari kita sambut bulan prihatin Allah. Karena kesannya kalau mendengar prihatin kesangsaraan itu aja. Itu aja masalahnya. Jadi kesannya kalau mengenai prihatin ya, udah tambah prihatin bisa. Kesannya kesangsaraan apa itu? Susah. Konotasinya sangsara. Konotasinya yang belum beres gitu. Sehingga kita terpaksa meminjam istilah, meminjam bahasa dari Sanskerta, bahasa yang pernah jaya pada zamannya. Itu namanya Sanskerta. Usaha menggunakan ninjau Pak, udah dibalikan sebenarnya namanya kata, udah dibikin deh itu kan, ayo ada ninjau berlalusan. Maka kita harus mengembalikan pinjaman itu. Tapi kita udah populer saja, disebut dengan puasa, saum atau siam. Nah, di dalam bahasa Arab, mana nilai-nilai saum yang dapat mengantarkan kita menjadi apa? Ya. Pertama, saum itu dalam bahasa Arab maknanya adalah al-imsak. Al-imsak. Ya, al itu apa? Mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri itu al-imsak. Nah, di kita ada problem lagi karena ini kelemahan kita dalam mentranslate, Pak. Mentranslate begini. Kira-kira kalau kita memulai puasa itu waktu imsak atau waktu subuh? Waktu imsak. Ya. Nah, ini problem kita ini. Ya. Karena kita menyebut imsak itu adalah persiapan waktu subuh. Padahal puasa itu namanya al-imsak. Jadi puasa itu dimulai dari waktu subuh. Contohnya, hai Gus imsak boy, bangun siap. Padahal belum subuh. Imsak itu kadang-kadang 10 menit. Jadi udah imsak masih boleh makan minum, boleh sebetulnya. Nanti yang ditakutkan mungkin dalam bahasa kita itu offset, Pak. Ini yang kita maksud adalah offset. Ya, di sini lebih baik kayak dinareknya sampai pun offset bisa ditulungan karena ya, maka kita ada pengendalian. Itu namanya di kita istilah imsak. Imsak itu memulai puasa. Puasa itu dimulai dari waktu fajar. Waktu fajar itu adalah waktu sholat subuh, gitu teorinya. Al-asya al-imsak. Di sini intinya. Nah, yang perlu diketahui di dalam bahasa Arab itu ada dua hal yang digunakan. Pertama, dalam bahasa Arab kata amsaka dalam bahasa Arab ya, firman itu selalu diikuti oleh dua kata, oleh bi dan oleh an. Jadi ada imsak bi, ada imsak an. Ya. Lalu apa bedanya? Ketika kita bicara berpuasa,
Maka terjemahnya begini. Puasa menurut definisi para ahli fikih adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Maka al-imsaku anil mubtirati al-maksudati biqasdi qur'an. Jadi al-imsaku anil mubtirati yaitu yang artinya menahan diri dari yang membatalkan. Itu imsak. Yang kedua, imsak bi artinya apa? Menahan diri karena berpegang teguh kepada yang kuat, yaitu Allah. Nah, dalam tataran sosiologisnya begini, ada orang yang imsakan tapi tidak imsak bi. Ada orang yang imsakan berpegang teguh kepada yang tidak membatalkan, itu imsakan. Tapi tidak imsak bi. Maksudnya ada orang yang bertahan, ya, ada orang yang tidak mau membatalkan puasa dengan kondisi apapun, tetapi dia tidak berpegang teguh kepada yang ditentukan oleh Allah. Contoh begini, saya menggunakan bahasanya begini. Jadi ada orang, ya. Jadi kalau imsakan itu menahan diri dari yang membatalkan, dia tidak makan, tidak minum, tapi tidak bisa, bukan berpegang teguh kepada aturan Allah. Kenapa kau tidak makan? Supaya sehat. Nah, itu bukan supaya langsing, supaya cantik, karena tidak makan, tidak minum. Dia menahan dari yang membatalkan, tapi bukan berpegang teguh kepada ajaran Allah. Itu bukan puasa, itu namanya diet. Ya, diet, Indonesia itu diet, ya. Dayut. Kalau diet itu kebegaran, lalu dayut, ya. Sebaliknya ada orang yang berpegang teguh kepada ajaran Allah, imsak bi, tapi tidak imsakan. Contohnya apa? Orang bisa bertahan berpuasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak bisa mengendalikan untuk mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengannya. Dia itu imsakan, tapi tidak imsak. Dari mana kasusnya? Suatu waktu Rasulullah dikasih tahu, ya Rasulullah, saya punya tetangga nih. Kemarin kalau sedang lagi puasa itu ngamuk kepada pembantunya, lapak dasar, nyari lapak dasar. Kemudian Rasul menghampirinya sambil bawa makanan. Kamu puasa? Iya, makan. Anak selanjutnya coba, kamu puasa ngambek kagak beres. Udah makan aja, nggak ada manfaatnya. Nah, dia imsakan, dia menahan diri dan adil muftioti dari yang membatalkan puasa, tapi imsak. Apa itu? Nah, ini yang seringkali kita ini, kalau dua hal ini tidak hadir dalam kehidupan ibadah selalu kita, maka Rasul menyebutnya kambing solimin. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi inti puasa itu yang akan mengantarkan kita menjadi takwa itu ada di dua ini: imsakan dan imsak. Imsakan menahan diri dari yang membatalkan, imsak berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Ya, berpuasa ini berpegang teguh kepada Allah, syariatnya aturan normatifnya dipegang, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi orang lain. Batal juga puasa. Nah, oleh karena itu, bahkan puncak dari
yang diri. Dan inilah yang menjadi keberkahan Allah membuat dalam kosmos kehidupan lewat kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kelemahan terbesar manusia di alam jagat raya ini adalah ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Ini kelemahan terbesar manusia di alam jagat raya ini. Ini dikisahkan oleh kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Karena ceritanya lihat di Quran surah Al-Baqarah mulai ayat 30 sampai ayat ke 40. Ya, dalam kosmisnya di ayat 30 itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat, kita baca bersama Al-Qur'annya. Al-Baqarah ayat 30 mulainya. Ini berbicara tentang kenapa kita perlu berpuasa. Karena inti kemanusiaan ada di sini. Ya. Apa inti kemanusiaan itu adalah jamannya ulul albab. Apa ulul albab itu? Orang yang memiliki keseimbangan berpikir dan berpikir. Nah, ini sebenarnya dalam berpikir. Ya. Kalau kan ini inti kemanusiaan itu galurnya namanya salur. Itu galurnya itu namanya jalannya ulul albab. Ulul albab itu terjemah sederhananya keseimbangan inti kemanusiaan, keseimbangan berpikir dan berpikir. Ya. Orang yang kuat mikirnya tapi kurang mikir berpeluang menjadi penipu. Orang yang kuat mikir tapi kurang mikir berpeluang ditipu. Pikir. Nah, untuk menyeimbangkan itu maka menjaga sahur. Di samping itu banyak hikmahnya. Rasul menyebutnya sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat, pikiran sehat. Nah, sekarang ini puasa kita masih tetap membawa problem besar. Sampai hari ini puasa kita, beliau benar. Cara kita berpuasanya masih mendatangkan masalah. Apa buktinya? Setiap menghadapi Ramadan, problemnya adalah sembako bersama. Kuduna ya. Begitu menghadapi Ramadan, sembako itu ceria karena orang berpikirnya hanya makan 2 kali. Tapi kebuktian begitu menghadapi Ramadan, budgeting nggak bisa 2 kali lipat. Ini masalah. Jadi berat. Ini masalah. Kita belum bisa menyelesaikan ini. Jadi puasa kita belum imsak, belum Pak, ini masalah. Ini harus dibereskan ini kudu kumaha pemitianana. Sampai muncul satu narasi di medsos ini apa indahnya era digital begitu. Sampai muncul narasi sangat anu nami mediana lamun lebaran kudu meuli baju anyar. Padahal kudu tambah takwa ya. Ting sangat nami mediana. Jadi masalah ini. Ya. Nah, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 30 ya, Pak. Ya, nanti drama kosmisnya di halaman 35. Wa idza qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Allah mengkomunikasikan tentang berpikir. Setelah itu Allah memberikan wa'alama Adam al-asma'ullah. Kemudian Allah mendidiknya, mengajarkan kepada berbagai disiplin ilmu. Setelah itu diadakanlah fit and proper test. Ya. Nah, ini ayat 31. Ini namanya Allah didiklat sama Allah begitu kan ya.
Itu pembahasan yang ini. Falamma amba'ahum bi asma'i qala alam lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma tubdun. Setelah itu, setelah Adam dinyatakan sebagai pemenang, Allah berfirman, wa idhkurna bil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kemudian diperintahkan malaikat untuk sujud menghormati rasa takdim kepada Adam alaihissalam, dan para malaikat pun bersujud illa iblis, kecuali iblis. Illa iblis, kecuali iblis itu bahasa Al-Quran, bahasa ciptaan nama iblis. Turik. Saya iblis juga iblis. Ada mustakbaru wa kana minal kafirin. Nah, di sini wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Setelah Adam dinyatakan sebagai pemenang dari proses fit and proper test yang Allah, maka apa? Allah menempatkan Adam alaihissalam di surga dengan jutaan fasilitas, ya, di surga dengan jutaan fasilitas. Tapi dari setiap dari Allah kasih tahu bahaya, lakukan roba kami saja. Punten manusia jangan kayak mana pada nama manusia. Tapi punten ilmu boleh hiji ilmu, ulah ngadu getan acang. Iya Pak. Karena oke, problem. Nah, lama-lama ada penasaran. Dia tahu katanya mau dikurang. Penasaran. Penasaran. Gitu. Nah, itulah dalam diri manusia itu ada gen sakral. Akibatnya melanggar ketentuan perjanjian dengan Allah ini, Adam pun bahasa dramatisnya terusir dari surga secara otomatis. Itu bahasa dramatisnya begitu, ya. Saya dosa Adam orang. Jadi dengan jutaan fasilitas, Adam penasaran. Maka ia satu kenapa manusia menang itu? Akibatnya Adam pun terusir. Itu bahasa dramatisnya Pak. Meskipun itu adalah sekadar Allah, tapi kita akan membahas dari sisi dramatisasi itu. Terusir dari surga secara tidak benar. Nah, mafhum mukhalafatnya, makna kontekstualnya berlaku kepada kita. Kita ini anak cucu Adam, punya peluang yang sama, jatuh tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka kita menemukan dalam data empirik sosial, ada orang yang diberikan anugerah jabatannya terhormat, penghasilannya besar, halal, keluarganya baik-baik, anak-anaknya sudah dapatkanlah tiket surga. Dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Jadi siapapun yang merindukan kemuliaan, siapapun yang merindukan tiket surga, bahkan akan klik itu di Al-Imran ayat 135, relevansinya ke arah sana, ya. Di Al-Imran ayat 135, 34, 33, 35. Nah, coba apa bahasanya? Al-Quran memberikan panduan kepada kita yang memberikan satu makna yang ini. 150. Ketika Allah di ayat 33 memberikan kepada kita surga itu, tiketnya hanya diberikan kepada orang yang takwa. Iddat lil muttaqin. Siapa orang yang takwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza 'anil nas wal 'afina 'anil nas. Jadi yang mudah mengembalikan hawa nafsu. Ini yang memberikan petunjuk kepada kita
bertakwalah kepada Allah. Yang ini apa? Jadilah kalian orang yang mulia. Ambillah tiket surgamu dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Nah, metode yang paling efektif mengendalikan hawa nafsu adalah berpuasa. Karena makna puasa adalah al-imsak. Inilah poin yang kedua, agar kita menjadi pribadi yang takwa. Yang sebentar lagi insya Allah sebelum kita diberikan keberkahan umur panjang, kita dipertemukan dengan bulan sebagaimana doa kita, Allah memberikan di wajah bawah sana, wabarina. Untuk apa? Agar kita menjadi takwa, agar kita menjadi mulia, agar kita mendapat tiket surga. Ini saja dulu. Sampai hari ini hal yang berhasil saya mohon maaf. Mudah-mudahan doanya diberikan Allah yang maha kuasa, memberikan kekuatan. Perjalanannya cukup jauh, di puncak ini Allah menampilkan di ujung lagi. Pada malam ini mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas keumatan. Maghrib insya Allah di Batu Tunggal, jam 9 insya Allah di Jakarta. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Sana-sana kuat gitu lah. Karena subuh-subuhnya harus ke Semanso di Pakudaya. Coba itu. Ini sajalah poin kedua agar kita menjadi takwa. Yang kedua adalah subuh syawal, berpuasa di bulan Ramadan. Ini cara Allah mendidik kita menjadi takwa, mendidik kita menjadi orang yang mulia, mendidik kita agar mendapat tiket surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu